Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Tersebutlah di sebuah desa di Kalimantan yang bernama Desa Wari. Di desa tersebut pernah hidup seorang wanita yang bernama Maharati. Diketahui dia hidup pada masa kerajaan Banjar. Sayangnya, Maharati tidak dikaruniai wajah yang cantik, melainkan terlahir sebagai seorang yang cacat, yakni tidak memiliki batang hidung layaknya orang normal pada umumnya. Demi menutupi kekurangan pada fisiknya tersebut, Maharati dipasangi sebuah hidung dari kayu yang dibuat oleh ayahnya. Ayahnya bernama Dehen, seorang saudagar yang memiliki rumah besar, juga seorang peternak sukses yang mempunyai banyak hewan ternak di desa. Maharati mempunyai dua kakak perempuan yang umurnya berpaut tidak jauh, bernama Suli dan Mayang. Namun mereka dikaruniai paras yang cantik dan sempurna. Karena perbedaan tersebut membuat Dehen merasa iba terhadap anak bungsunya itu. Ia pun berusaha membuat Maharati agar tidak minder pada kekurangannya tersebut. Begitu juga ibu dan dua kakak Maharati. Mereka selalu memberi pencerahan padanya. Meskipun Maharati cacat, mereka tidak pernah mencelanya. Bahkan mereka beranggapan kalau Maharati adalah anak yang paling cantik di keluarganya. Kamu ini cantik kok, Nak. Lebih cantik dari kakak-kakakmu malahan. Begitulah ibundanya selalu menghibur. Maharati sendiri merasa suka dengan hidung buatan ayahnya itu. Dan seperti ucapan kakaknya, ia beranggapan kalau dirinya adalah wanita yang paling cantik. Maharati seakan memiliki kehidupan yang sempurna, dengan memiliki keluarga yang menyayangi dirinya. Terlebih ia terlahir dari keluarga yang kaya dan keinginannya selalu dipenuhi. Akan tetapi, Maharati dilarang oleh orang tuanya untuk keluar rumah dan berbaur dengan orang lain. Karena Dehen khawatir kalau hanya Maharati akan menjadi bahan olok-olokan orang-orang dan anak-anak sebayanya. Ayahnya juga khawatir kalau saja ia berbaur, maka akan dicemooh sebagai manusia berhidung kayu atau gadis tanpa hidung. Setiap hari, Maharati hanya bergaul dengan keluarganya di rumah tanpa tahu dunia luar. Rumahnya yang terbilang besar dan memiliki halaman luas membuat Maharati tidak pernah bosan berada di rumah. Pagi itu suasana sangat cerah. Kicauan burung mulai menjauh tatkala matahari menyongsong hari. Seperti pagi biasanya, Maharati yang usianya sudah menginjak 14 tahun mulai melakukan aktivitas rutin. Setelah menyapu halaman juga pelataran, ia sibuk dengan bunga-bunga kesayangan. Sambil tersenyum ia mulai menyiram dari depan rumah, kemudian disusul ke halaman belakang rumah. Ratih, ibu dan kakakmu akan keluar sebentar. Kamu baik-baik ya di rumah ya. Terdengar suara ibundanya berpamitan. Mereka akan menjahit baju untuk sebuah acara yang akan digelar beberapa minggu lagi, di mana kakak sulungnya, Suli, akan menerima lamaran dari seorang pria. Ya Bu, nanti bawakan buah kesukaanku ya. Balas Maharati masih dengan kegiatannya. Tidak berselang lama dari kepergian sang ibu, Maharati melihat sebuah capung emas berterbangan. Tidak biasanya hewan semacam itu masuk dalam pekarangannya. Ia pun berlari sambil bermain-main mengejar capung tersebut. Sesekali terlihat mengendap-endap, hendak menangkap capung itu. Namun selalu saja mampu menghindar dari jepitan jemarinya. Hingga saat sampai di dekat pagar, ia melupakan capung tersebut. Perhatiannya beralih pada suara berisik dari luar pagar. Ini adalah kali pertama ia beranjak di semak pinggiran pagar. Ia selalu dilarang ayahnya dengan alasan banyak binatang berbisa di sekitaran sana. Maharati pun mulai penasaran dengan dunia luar. Secara sengaja, ia mengendap-endap, lalu mengintip melalui sebuah lubang.
Di balik lubang itu ia melihat banyak orang berlalu lalang sedang melakukan kegiatan masing-masing. Untuk beberapa saat, Maharati menjadi terkesima melihatnya. Ini adalah pertama kali ia melihat keadaan dunia luar. Hingga tiba-tiba, Maharati menjadi terkejut saat ia melihat ada seorang anak perempuan sedang mengawasi dirinya. Dan ternyata, anak perempuan itu tidak sendiri, melainkan ada dua anak lain agak jauh darinya. Lihat, dia ada di sini. Ucapnya setelah yakin bahwa itu adalah Maharati. Lantas, anak itu pun memanggil teman-temannya. Ternyata, anak-anak tersebut sering mengintip Maharati dari balik lubang pagar. Mereka sengaja melakukan itu karena merasa penasaran dengan sosok Maharati yang menurut cerita memakai hidung kayu. Kedua temannya menghampiri, yakni seorang anak laki-laki dan perempuan. Mereka pun mendekat ke arah Maharati. Pada awalnya, Maharati agak takut dan malu-malu. Tapi karena mereka bersikap baik, akhirnya Maharati menjadi senang. Ia merasa memiliki teman baru. Setelah saling memperkenalkan diri, si anak perempuan mengajak Maharati keluar dan ikut bermain bersama mereka. Maharati hanya terdiam sambil mempertimbangkan. Aku dilarang oleh orang tuaku untuk pergi keluar. Mereka bilang kalau dunia luar itu berbahaya. Ada banyak orang jahat di sana, ujar Maharati. Mendengar alasan itu, ketiga anak tersebut terus membujuk Maharati untuk keluar. Ada pemandangan menarik yang bisa kamu lihat nanti. Berulang kali Maharati menengok ke belakang, takut kalau ada anggota keluarga yang sudah di rumah dan melihatnya. Pada akhirnya, ia tertarik dengan ajakan ketiga anak itu. Ia pun bersedia pergi keluar untuk bermain dan melihat-lihat pemandangan. Atas usul dari salah satu kawan barunya, ia pun memakai tali panjang untuk memanjat dan untuk turun. Tentu saja dengan bantuan kawan-kawannya. Begitupun dengan tali tersebut, ketika kawannya itulah yang mencarikan. Anak itu melemparkan ujung tali ke dalam pagar halaman belakang. Maharati segera memanjat lewat tali itu sambil sesekali menengok untuk memastikan tidak ada orang yang melihat aksinya tersebut. Sementara ketiga anak itu menahan tali hingga akhirnya Maharati bisa keluar. Tapi aku tidak bisa lama-lama ya, hanya sebentar saja, tuturnya saat sudah berada di luar pagar. Maharati merasakan suasana yang berbeda. Ia begitu kagum dengan suasana dunia luar. Ketika teman barunya yang bernama Mila, Mantir, dan Nara menyewa delman untuk membawa Maharati jalan-jalan. Pertama-tama mereka melewati sebuah pasar. Maharati yang baru pertama kali melihat suasana begitu ramai berdejak terkagum-kagum. Ia sangat heran menyaksikan orang yang sangat sibuk dengan kegiatan jual beli. Begitupun saat melihat barang-barang dagangan yang beraneka macam, termasuk kain dan barang-barang antik. Sementara itu, ketiga anak tadi terus memandangi dengan heran hidung kayu di wajah Maharati. Hingga Mantir yang begitu penasaran bertanya tentang hidung tersebut. Dengan polos Maharati menjawab bahwa ia terlahir dengan kondisi yang tidak mempunyai batang hidung seperti mereka. Ketiga anak itu terdiam sambil saling melirik. Tampaknya ada satu rencana yang akan mereka lakukan. Beberapa saat kemudian, delman itu pun keluar dari pasar. Mereka memberitahu sang kusir untuk menuju ke sebuah lapangan, yang mana sering dipergunakan anak-anak untuk bermain. Begitu sampai di tempat yang dituju, turunlah mereka di sana. Segera, mereka bergabung dengan anak-anak yang berada di lapangan itu. Seketika, semua anak menepi mengerubuti Maharati. Anak-anak itu terlihat heran dengan hidung kayu Maharati. Sedangkan Maharati hanya tersenyum malu-malu sambil memperkenalkan dirinya. Hingga tanpa terduga, tiba-tiba Mantir dengan paksa melepas hidung dari wajah Maharati. Ejekan pun mulai terlontar dari mereka, disusul suara tertawa terbahak-bahak saling bersahutan. Ternyata ketiga anak itu dengan sengaja telah merencanakan hal tersebut. Sengaja mereka bertaruh dan membawa Maharati keluar untuk mempermalukannya. Anak-anak itu terus mengolok-olok Maharati, bahkan ada yang nekat meludahi wajahnya.
Maharati sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menangis menyesal, merasa bingung harus berbuat apa. Bahkan ia dipermainkan saat meminta kembali hidung palsunya. Ia dikecoh dari satu tangan ke tangan lain. Hentikan! Kalian ini kenapa? Tegur seorang pemuda. Lelaki yang menyaksikan sedari tadi kegaduhan itu segera mendekat dan menenangkan Maharati. Ia minta hidung palsu dari salah satu anak, lalu membubarkan anak-anak itu. Pemuda itu menyerahkan pada Maharati, lalu memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Puro. Seorang kuli panggul pasar yang kebetulan sedang beristirahat di seberang lapangan, cukup dekat dengan tempat bermain anak-anak. Selang beberapa saat, ayah Maharati muncul dengan menggunakan kereta lembu. Begitu tahu anaknya dalam keadaan tertekan, ia langsung mengusir Puro dan memeluk Maharati. Segera diajaknya sang putri pulang ke rumah. Sementara Maharati yang masih berderai air mata menatap Puro yang masih memandangnya. Setelah kejadian itu, kejiwaan Maharati benar-benar terguncang. Suara Nara bersama Mantir dan Mila terngiang-ngiang membuatnya sakit hati, terutama saat ia diejek sebagai keturunan anjing. Bunga-bungamu ini sudah bermekaran loh. Kelincimu juga sudah melahirkan, tutur ibundanya di luar kamar. Sang ibu merasa khawatir, karena 4 hari setelah kejadian itu, putri bungsunya mengurung diri di dalam kamar. Bahkan menolak untuk makan setiap kali diajak saudara-saudaranya. Maharati terus-terusan menangis atas pengalaman yang didapat dari luar rumah. Mendengar hewan kesayangannya melahirkan, membuat Maharati sedikit terhibur. Dengan mata yang sembab akibat menangis, serta tidak mengenakan hidung kayunya, ia pun keluar kamar. Meski langsung menuju di mana kandang kelinci berada, namun sang ibu mulai merasa lega. Ia berharap putrinya itu bisa melupakan kejadian buruk yang menimpanya. Maharati dengan senang menggendong seekor anak kelinci dan mengelusnya. Sesekali ia mencium kelinci kesayangannya itu. Memang selama ini hewan tersebutlah yang menjadi kawan bermain, yang selalu menemani setelah menikmati aroma bunga berwarna-warni. Sesaat kemudian, angin sepoi datang mempermainkan rambut ikalnya, disusul dengan meloncatnya kelinci dari dekapan. Di saat yang bersamaan, ia melihat sosok seorang nenek tua berdiri tepat di ujung pagar, lokasi di mana ia keluar dan memanjat tali. Sosok dengan rambut terurai putih itu menatapnya dengan tajam. Yang seketika itu, ia merasa ada getaran kuat menjalar di setiap bagian tubuhnya. Jantungnya berdebar-debar. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya. Getaran itu semakin kuat menembus ke ulu hati. Setelah beberapa saat, sosok perempuan itu pun lenyap entah kemana. Secara perlahan-lahan, kondisi kembali normal. Namun Maharati merasa sekujur tubuhnya kepanasan. Ia yakin ada sesuatu yang telah menimpa dirinya. Segera ia masuk ke dalam untuk mendinginkan tubuh di kamar mandi. Ia akan mandi dengan masih berpakaian. Kamu tidak apa-apa kan, Nak? Tanya ibunya saat melihat Maharati basah kuyup keluar dari kamar mandi. Tanpa menjawab, Maharati berlalu. Maharati bingung dengan apa yang dialami. Hatinya selalu berkecamuk. Tidak bisa dipungkiri, dendam dengan ketiga anak yang telah mempermalukan dirinya semakin membuncah. Pikirannya selalu berdengung tentang balas dendam. Dan itulah yang akan dilakukan. Ia bertekad memberikan balasan setimpal bagi mereka. Pikiran jahat itu pun muncul tanpa ia sadari. Pagi itu, suasana rumah cukup sepi. Dengan terpaksa semua orang meninggalkan Maharati sendirian karena ada urusan dalam hal lamaran kakaknya. Orang tua maupun 2 kakaknya dengan berat hati memilih keluar dengan urusan yang lebih penting. Mereka mewanti-wanti agar Maharati berhati-hati, jangan sampai terjebak oleh orang lain lagi. Maharati yang mengetahui kalau ketiga anak itu masih suka mengintip dari balik pagar halaman belakang rumah,
sengaja menunggu mereka untuk melancarkan idenya. Dan benar saja, sejenak kemudian muncullah Nara. Kemudian disusul oleh Mantir dan Mila. Mungkin mereka adalah 3 sahabat yang selalu bermain bersama. Maharati segera melancarkan aksinya. Ia memanggil ketiga anak yang berusia sekitar 12 tahunan itu. Setelah menanyakan kabar masing-masing, ketiga anak itu meminta maaf atas apa yang telah mereka perbuat. Mereka merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Maharati tersenyum. Ia menjawab kalau sudah melupakan kejadian tersebut dan masih menganggap mereka sebagai kawan-kawannya. Ia pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumahnya dengan iming-iming akan memberikan koleksi mainan yang dimiliki. Nanti mereka bisa sepuasnya bermain di rumah Maharati, juga makan makanan enak. Makanan yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Tenang saja. Hanya aku di rumah sendiri, ujar Maharati merayu. Lantas dengan girang, mereka menerima ajakan Maharati. Ia memberikan petunjuk agar mereka masuk satu persatu sesuai apa-apa darinya. Seutas tali yang sudah dipersiapkan segera dilemparkan, kemudian mengikatnya pada sebuah tiang di dekat pagar. Giliran pertama masuk adalah Nara. Setelah menyuruh Mantir dan Mila menunggu, ia bergegas mengajak Nara masuk kamarnya. Dendam menyala di dadanya. Ia benar-benar merasa sakit hati atas perlakuan keji anak itu. Saat tiba di kamar, Nara sangat kagum dengan koleksi mainan yang banyak sekali. Boneka kayu bermacam ukuran berjajar rapi di dalam kamar yang luas. Nara tidak menyadari jika tatapan tajam Maharati menandakan suatu bahaya. Ketika perhatiannya terpusat pada koleksi mainan itu, Maharati menghantam kepala Nara dengan sebuah kayu yang sudah dipersiapkan. Nara pun menggelepar, bersimbah darah. Ia langsung menyeret jasadnya ke tepian tempat tidur, lalu menutupnya dengan kain berwarna merah. Setelah itu, giliran Mira, yang juga diperlakukan dengan cara yang sama. Begitupun dengan Mantir yang mendapat giliran terakhir. Melihat hal itu, membuat Maharati merasa terpuaskan. Dendamnya telah terbalas. Saat ia akan memasukkan ke dalam karung goni satu persatu jasad itu, ia merasa bau anjir darah sangat menggodanya. Dan seperti orang kesetanan, ia mengiris nadi mereka, lalu menghisap darahnya. Maharati benar-benar menikmati setiap tetesan darah yang keluar. Setelah dirasa cukup, segera dimasukkannya ke dalam karung goni satu persatu, lalu dibawa ke tempat pembuangan sampah, yakni berada di belakang rumah. Rencana pun berlanjut dengan membuat api dan membakar ketiga anak itu. Seperti ada yang membantu, semua rencana yang dilakukan berjalan dengan mulus. Asap tebal tidak membuat warga curiga, karena hal itu dilihat setiap saat dari rumah Pak Dehen. Jasad itu pun menjadi abu berbaur dengan bara api, sebelum akhirnya disiram air untuk menghilangkan jejak. Di sela-sela asap itu, ia melihat kembali penampakan sosok wanita tua. Dengan raut wajah datar menyeramkan, sosok itu memandang ke arah Maharati. Sementara Maharati masih menikmati kemenangannya, ia biarkan sosok tersebut tanpa mendekat, yang beberapa saat kemudian lenyap bersama semilir angin mempermainkan asap tipis. Pagi berdarah itu menjadi kisah baru bagi Maharati. Ia benar-benar berubah. Meski di hadapan keluarga lain biasa-biasa saja, tapi hatinya telah terkontak dengan hal yang mistis. Aura negatif telah merasuk pada dirinya, hingga ia pun memiliki dua wajah. Di satu sisi masihlah Maharati yang dulu, namun di sisi lain menjadi sosok yang sangat jahat. Menikmati darah sebagai pelampiasan. Setiap kali tubuhnya kepanasan, ia akan mencari korban dari balik pagar. Entah hal apa yang membuatnya ketagihan, sehingga hampir setiap 2 bulan, ia membunuh 2 orang lalu meminum darahnya. Semua berjalan tanpa kendala. Meski ramai diperbincangkan tentang hilangnya seseorang, namun warga dengan cepat mampu melupakan masalah itu.
Mereka tidak menaruh curiga pada siapapun. Warga menganggap hilangnya orang karena dimakan binatang buas. Yang memang lokasi perkampungan berdekatan dengan rimba raya. Beberapa tahun telah berlalu, Maharati semakin tumbuh dewasa, dan orang tuanya pun sudah mengizinkan untuk keluar rumah. Setiap kali berkeliling kampung, ia menyewa delman dan tidak menggunakan hidung kayunya lagi, melainkan memakai kain cadar untuk menutupi sebagian wajahnya itu. Melihat dunia luar bukan hal utama lagi bagi Maharati. Ia sering berjalan-jalan berkeliling desa dan pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Semakin bertambah usia, Maharati semakin menjadi gelisah, dikarenakan dirinya yang belum punya seorang suami. Sedangkan dua kakaknya telah memiliki pasangan, bahkan yang sulung sudah memiliki 2 keturunan. Beberapa kali, Dan mencoba menjodohkan anak bungsunya itu dengan para lelaki, namun tidak ada seorang lelaki pun yang mau menerima Maharati. Alasannya selalu sama, dikarenakan Maharati tidak memiliki hidung, tapi hanya terlihat 2 lubang kecil dari tengkoraknya untuk bernafas. Takut jika keturunan mereka kelak seperti Maharati. Permasalahan itu membuat Maharati menjadi sedih. Ia sering melamun sambil menangis meratapi dirinya. Takut jikalau tidak pernah memiliki seorang suami sampai meninggal dunia. Untuk mengurangi rasa sedihnya, suatu sore Maharati keluar rumah untuk berjalan-jalan. Pak, berhenti Pak. Ucapnya ketika melewati sisi pasar. Di sana ia melihat sosok wanita tua yang dulu pernah dilihat. Hanya saja kali ini menjadi seorang pengemis dengan baju kumal dan membawa tongkat. Meski begitu, Maharati yakin jikalau sosok tersebut adalah wanita tua yang dulu muncul dan menghilang begitu saja. Maharati turun dari kereta kuda lalu mendekat. Ia mengeluarkan lempengan koin emas, diberikannya pada wanita itu. Aku bisa membantumu, Nak. Ucapan tersebut terlontar dari si pengemis yang membuat Maharati terenyak. Aku bisa membantumu cantik dan abadi, sehingga sangat mudah kamu akan mendapatkan laki-laki. Lanjut wanita tua itu. Maharati yang merasa penasaran menanyakan tentang siapa sebenarnya wanita itu. Lalu dijawablah bahwa ia adalah teman kakek buyutnya. Mendengar itu, Maharati agak tidak percaya. Karena jika seusia buyutnya, pastilah sudah meninggal dunia. Di saat itulah, si pengemis menunjukkan kesaktian yang dimiliki. Secara ajaib, ia berubah wujud menjadi seorang perempuan muda dan cantik jelita. Dari situlah, Maharati mulai menaruh harapan besar. Ia yakin jika ucapan wanita itu benar adanya, yakni akan membantunya menjadi cantik jelita dan abadi. Apa yang harus aku lakukan, Nyi? Tanya Maharati penuh ambisi. Wanita yang masih berwujud gadis itu tertawa, kemudian memberi jawaban kalau Maharati harus meminum darah seorang wanita. Tapi kali ini bukan darah seperti yang sering dilakukannya, melainkan darah dari wanita yang sedang melahirkan. Jikalau itu sudah dilakukan, maka disuruh Maharati untuk menemuinya di sebuah tempat tersembunyi, yang mana akan ditunjukkan saat tiba waktunya. Maharati langsung mempercayai perkataan itu. Di sisi lain, si kusir pedati telah tertidur lelap. Rupanya ia telah dijampi-jampi oleh wanita tua tersebut, sehingga tidak dapat menyaksikan pertemuan Maharati dengan sosok misterius itu. Setelah itu, Maharati menjadi gelisah. Hampir setiap malam ia selalu bermimpi ditemui sosok nenek tersebut. Yang di dalam mimpinya, si nenek memberikan sebuah mantra yang ditulis di atas pelepah bambu. Dan dengan ajaib, saat terbangun di pagi hari, ia melihat mantra tersebut berada di sampingnya. Hanya beberapa hari saja, ia mampu menghafal mantra panjang itu.
Hingga suatu malam, tetangga rumahnya ada seorang wanita yang akan melahirkan. Maharati pun bersiap melakukan saran si nenek. Saat tengah malam tiba, si wanita yang ia tuju sedang melakukan persalinan. Di saat itu seluruh tubuh Maharati merasa bergetar. Saat mulai tenang kembali, ia pun merapal mantra sambil memejamkan mata. Ia merasa tubuhnya sangat ringan. Lalu tampak cahaya biru menjemputnya melesat. Ketika ia membuka mata, terdengar erangan seorang wanita. Ternyata ia telah berada di kolong dipan si wanita yang akan melahirkan itu. Maharati menengadahkan kepala dan membuka mulut lebar-lebar. Ketika si jabang bayi keluar, darah pun mengucur pada dipan, kemudian merembes ke bawah. Maharati membiarkan darah yang mengucur itu masuk ke dalam mulutnya. Setelah dirasa cukup, ia kembali merapal mantra sambil memejamkan mata. Saat membuka mata, ia sudah berada di dalam gua yang bercahayakan obor kecil. Tampak si nenek sudah menunggu sambil bersila. Suara tawanya menggema memenuhi ruangan sekitar gua. Kamu sudah menjadi muridku, Nak. Ucapnya girang, lalu disuruh Maharati menggerayangi wajahnya. Maharati terkejut sekaligus terkagum, dikarenakan ia memiliki hidung mancung nan indah. Meskipun belum bersermin, ia juga yakin jika wajahnya sangat cantik dan cerah. Maharati sangat kegirangan melihat perubahan fisiknya. Segera ia berpamitan, ingin menunjukkan wajahnya pada seluruh anggota keluarga. Di keesokan pagi, keluarganya sangat kaget melihat perubahan fisik Maharati. Gadis itu menjadi sosok yang sangat cantik dan sempurna. Ia pun tidak minder lagi dan bisa keluar rumah tanpa harus mengenakan kain cadar. Ia terlihat bersukaria dengan penampilannya. Para laki-laki pun perlahan tertarik dengan kecantikan Maharati. Namun Maharati lupa dengan niat awal untuk mencari jodoh. Ia jual mahal dengan tidak menerima pinangan laki-laki yang tertarik pada dirinya. Sebenarnya ada satu laki-laki yang masih ada di pikirannya. Dialah Puro, sosok yang menolongnya semasa dulu. Namun pencarian yang dilakukan tidak pernah membuahkan hasil. Lelaki itu lenyap di telan bumi. Sementara itu, Den, ayahnya, merasa ada sesuatu yang ganjil terhadap anaknya. Baginya perubahan fisik itu adalah sesuatu hal yang aneh. Rasa-rasanya tidak mungkin terjadi. Setiap kali ia minta penjelasan pada Maharati, putrinya itu tidak pernah memberi alasan tepat. Entahlah, Pak. Ini terjadi secara tiba-tiba. Itulah alasan yang terlontar. Den tetap bersyukur dan senang, meski hatinya masih gusar. 1 bulan kemudian, secara berangsur kecantikan Maharati mulai pudar. Ia menjadi tidak tenang kala hidung indahnya mulai menyusut. Di tengah kebingungan itu, Maharati kembali mengucapkan mantra sambil memejamkan mata, berharap si nenek menemuinya dan memberikan janji yang pernah diucapkan, yakni cantik dan abadi. Tidak berapa lama saat mantra usai dirapal, terdengar si nenek tertawa sumringah. Maharati sudah berada di dalam gua yang dulu. Ia pun memohon agar kecantikannya tidak pernah pudar. Si nenek menghentikan tawanya, lalu berucap, Kalau kamu menginginkan wajah cantik dan hidup abadi, meminum darah orang melahirkan saja tidaklah cukup. Yang harus kamu lakukan adalah memakan darah bayi. Maharati terkejut dan agak mual mendengar perintah si nenek. Namun di sisi lain, ia tidak ingin kecantikannya pudar. Keinginannya itu membuatnya gelap hati. Ia pun menuruti saran sang nenek, tanpa memperdulikan yang mungkin terjadi pada dirinya. Kali ini, ada mantra tambahan dalam melakukan ritual tersebut. Setelah beberapa waktu, warga desa mulai dibuat cemas. Karena sudah 4 bayi yang dilaporkan hilang. Kejadian itu membuat Den semakin merasa tidak tenang. Ia mulai mencurigai putrinya sendiri sebagai dalang dari kejadian tersebut.
Prasangka itu muncul ketika suatu malam ia ditemui seorang kakek dalam mimpi. Kakek itu menyuruhnya agar menjaga dan menasihati Maharati. Di sisi lain, warga mulai melakukan rencana untuk menjaga hal yang tidak akan terulang lagi, yakni akan melakukan penjagaan ketat setiap kali ada persalinan. Mereka akan menjebak untuk tahu siapakah dalang dibalik raibnya cabang bayi. Warga juga melibatkan seseorang tokoh adat sebagai pembimbing mereka. Dan di malam yang naas, Maharati tertangkap basah saat sedang menculik si cabang bayi. Ketika yang di dalam berteriak, pagar gaib rumah pun dilakukan. Mantra Maharati tidak lagi berfungsi. Malam itu, ia diringkus ramai-ramai oleh warga, yang kemudian diarak keliling desa. Kedua tangannya diikat dan mulutnya dibungkam. Atas kekejian yang dilakukan, yakni memakan bayi mentah-mentah, maka warga desa memutuskan untuk membakar Maharati. Namun tetua adat menyarankan untuk dipenggal kepalanya saja. Karena dipercaya, para penganut ilmu hitam mudah dimusnahkan dengan cara dipenggal. Keluarga Maharati hanya bergeming melihat pemandangan itu. Mereka tidak bisa menolong anak bungsunya. Hanya bisa menangis melihat Maharati diperlakukan secara keji oleh penduduk desa. Tanpa diadili lagi, Maharati pun dipenggal kepalanya dengan sebilah mandau. Sedangkan rumah Maharati dibakar oleh penduduk. Seluruh keluarganya diusir keluar dari desa. Saat upacara pemenggalan itu, Dan melihat sosok perempuan tertawa puas. Dialah sosok yang telah menjadi guru Maharati. Perempuan itu sebenarnya adalah sosok penganut ilmu hitam di masa kakek buyutnya. Namanya adalah Lusoh. Ia memiliki sejarah yang hampir sama dengan Maharati, yakni menjadi seorang terpinggirkan karena cacat fisik. Ia yang mencintai kakek buyut Maharati mampu mempelajari satu keilmuan, yang mana tujuannya adalah untuk keabadian dan kecantikan. Ia pun menyamar menjadi dukun bayi demi tercapainya keilmuan yang dimiliki, di mana ia harus memakan 11 bayi. Namun semua kandas ketika Rason, kakek buyut Maharati, memergokinya. Dengan tega Rason menebas leher Lusoh. Namun ternyata kematian itu hanya sesaat. Sebagai penganut ilmu hitam, jasadnya tidak diterima di bumi, hingga Lusoh bergentayangan. Dan Maharati sebagai garis keturunan Rason adalah gadis yang ditunggu. Lewat Maharati, ia akan turunkan kembali ilmu yang belum sempurna. Dan semua diawali saat merasuki Maharati dengan menjadi pembunuh kejam peminum darah. Nara dan dua kawannya adalah korban pertama. Sejenak kemudian, wanita tua itu lenyap tanpa jejak. Dan tidak bisa berbuat banyak selain pasrah. Sang istri terus meronta meminta jasad Maharati. Namun tetua adat tidak bisa berbuat banyak. Warga yang terlanjur marah berbuat semau mereka. Bersama istri, 2 putri serta 3 cucu, Den melangkah meninggalkan kampung. Sedangkan kedua menantunya tetap tinggal di kampung sesuai arahan orang tua mereka. Mungkin suatu saat akan menyusul ketika suasana sudah tenang, atau bahkan akan kembali lagi ke kampung. Setelah kematian Maharati, kehidupan warga menjadi tentram. Tanpa warga ketahui, jasad Maharati dilempar ke jurang di pinggiran hutan. Dengan kepala yang terpenggal, kembali menyatu ke lehernya. Jantungnya pun kembali berdetak, dan Maharati kembali hidup. Kali ini, ia menjadi sosok yang lebih cantik dari Maharati yang dulu. Namun terlihat bekas guratan luka di sekeliling lehernya. Maharati bukanlah seorang manusia lagi, melainkan sudah menjadi sosok makhluk jadi-jadian. Ia sendiri tidak ikut bersama keluarga yang selalu membuatnya kuat, tapi lebih memilih tinggal di wilayah lain. Kala siang ia terlihat seperti seorang wanita normal dan membaur dengan masyarakat sekitar. Ia menutupi bekas guratan di lehernya dengan kain supaya tidak kepanasan jika kena sengatan matahari. Pada malam hari, Maharati berubah menjadi sosok hantu kepala dengan jeruan yang terburai. Terbang diikuti cahaya biru untuk mencari mangsa, yang tidak lain adalah bayi dan wanita yang sedang melahirkan. Hal ini rutin dilakukannya agar ia tetap hidup abadi dan cantik jelita. Maharati pun menjadi gentayangan, hingga disematkan untuknya sebuah nama, Kuyang.
Maharati sendiri berpindah tempat setiap kali ia merasa dicurigai, sehingga dalam keabadiannya ia selalu menjauh dari mara bahaya. Ia juga mengolah ilmu hitamnya dengan sungguh-sungguh, sehingga mampu menciptakan minyak sakti yang kemudian diberi nama minyak kawiyang. Minyak ini memiliki 5 macam warna yang berbeda, di mana dari masing-masing warna memiliki khasiat tersendiri. Minyak kawiyang pertama berwarna hitam dengan khasiat untuk ilmu kebal. Minyak kawiyang kedua berwarna merah. Di dalamnya terkandung ilmu yang mampu meringankan tubuh, mampu berlari dengan cepat, dan bisa memanggil serta memerintah para jin untuk mengikuti si pemilik. Minyak kawiyang yang ketiga berwarna hijau. Minyak ini bisa mengirim ilmu santet dan teluh pada orang lain yang ia kehendaki. Tidak hanya itu, masyarakat juga mengenal minyak kawiyang warna hijau sebagai minyak yang mampu membuat awet muda pemakainya. Cara bekerjanya tentu bersinggungan sekali dengan ilmu hitam. Minyak ini akan dioleskan si pemilik pada lehernya sendiri. Kemudian kepalanya akan terlepas dari jasad dan terbang mencari korban untuk dihisap darahnya. Dengan menghisap darah korban, khususnya ibu hamil, janin, atau perempuan yang sedang bersalin, dipercaya mampu membuat awet muda dan berumur panjang. Minyak berwarna hijau inilah yang selalu diberikan Maharati pada orang yang menjadi muridnya. Minyak kawiyang yang keempat berwarna kuning. Dipercaya mampu membuat hati para perempuan bertekuk lutut dan mengikuti arahan si pemilik minyak tersebut. Biasanya, minyak ini dioleskan pada 2 telapak tangan dan kemudian bersentuhan dengan perempuan yang dimaksud. Yang terakhir, minyak kawiyang berwarna putih. Dipercaya mampu mendatangkan uang dengan cepat dalam proses gaib. Beberapa kalangan masyarakat Kalimantan yang memiliki minyak ini menggunakannya untuk mengembalikan uang mereka setelah bertransaksi. Caranya dengan mengoles minyak ini pada lembaran uang sebelum melakukan transaksi. Setelah proses jual beli sudah terjadi, uang mereka akan kembali lagi pada mereka secara gaib. Masing-masing minyak kawiyang ini dijaga oleh jelmaan jin. Namun, bukan berarti khasiat tersebut tidak membutuhkan pengorbanan. Sebagai bentuk balas jasa dan sesembahan, pemilik minyak kawiyang harus memenuhi beberapa sesaji seperti darah ayam hitam untuk minyak kawiyang hitam, air tebu merah, dan darah dari jari manis manusia untuk minyak kawiyang merah dan hijau, serta serbuk emas untuk minyak kawiyang kuning dan putih. Penempatan minyak kawiyang juga tidak sembarangan. Harus ditaruh di sebuah guci kecil bernama cupu yang sudah berusia puluhan tahun. Minyak ini tidak boleh diletakkan dekat dengan kaca atau cermin, serta harus berada dalam tempat berlubang besar yang terbuka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap ilmu hitam pasti memiliki kekurangan masing-masing. Adapun dengan kuyang, orang Banjar yakin bahwa kuyang takut dengan bawang merah, terlebih dengan bawang merah tunggal. Selain itu, makhluk jadi-jadian ini juga takut dengan cermin, sisir, pisau, dan rumput jaringau. Untuk menghindari gangguan kuyang, orang-orang sering meletakkan benda-benda itu di dekat seorang ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Umumnya, orang Banjar juga menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi yang dipukung, yakni dibedong sehingga menutup bagian leher dan hanya kelihatan bagian wajahnya saja. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menghindari gangguan kuyang dan makhluk halus. Konon katanya, kuyang dan makhluk halus itu takut dengan tali ijuk. Untuk itu, ijuk juga dipakai sebagai dinding atau pelindung rumah. Caranya dengan mengikatkan tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Biasanya, kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap, dan organ-organ dalam akan menempel. Cara lain yang dilakukan masyarakat asli pedalaman Kalimantan untuk menangkal kuyang adalah dengan memasang bawang putih, jeruk nipis, dan kayu merah yang digantung di pintu-pintu rumah, ataupun dijimat untuk diikat di tangan atau di kaki seorang ibu hamil. Namun tentu saja disertai dengan mantra-mantra. Ada juga yang menggunakan cara membakar kayu gaharu atau damar untuk menghilangkan bau amis darah dari seorang wanita yang melahirkan, sehingga kuyang akan kesulitan menemukan sasaran. Di akhir kisah, Maharati pindah di kampung pedalaman.
yang tanpa disadari Pura berada di kampung tersebut. Lelaki yang sudah rentak itu yakin jika yang dilihatnya adalah Maharati. Ia pun mulai curiga karena Maharati masihlah terlalu muda dan cantik jelita, tidak masuk akal sama sekali. Dan sejak kehadiran Maharati, kampung menjadi tidak aman. Bayi yang lahir selalu hilang secara misterius. Pura pun mengajak putranya yang kala itu menantunya sedang mengandung untuk mencari tahu siapa sebenarnya Maharati. Sang putra terus melakukan pengawasan. Hingga suatu malam, saat Maharati berubah menjadi kuyang, tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya diisi dengan gabuk atau serbuk bekas gergajian. Sedangkan benda-benda tajam ditaruh pada sambungan lehernya. Hal itu membuat kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya, membuat Maharati mati lemas. Aku akan abadi dengan minyak yang aku ciptakan, ucapnya sebelum benar-benar tidak bernafas. Sampai saat ini masih diyakini bahwa sosok kuyang masih bergentayangan. Kuyang diidentikan sebagai siluman yang berwujud kepala manusia dengan isi tubuh jeruan yang terjuntai tanpa anggota tubuh lainnya. Sosok ini terbang, tidak berjalan dan berjenis kelamin perempuan. Untuk melepaskan antara tubuhnya dengan kepala dan juga jeruannya, seorang kuyang akan mencari tempat yang sunyi dan sepi. Bahkan tempat itu kemungkinan tidak akan pernah diketahui orang ataupun binatang. Bisa di gua, di ladang, ataupun di tepi sungai yang tidak pernah dijamah oleh manusia, kecuali sang kuyang. Sosok ini juga akan mengeluarkan semacam sinar untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Sangat sulit untuk ditebak itu kuyang atau bukan. Terkadang, sesama keluarga saja tidak mengenalinya. Ilmu kuyang sendiri bisa diperoleh dari seorang guru, ataupun ilmu yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur. Dan sampai saat ini, fenomena hantu kuyang tidak ditemukan pada daerah lain selain Pulau Kalimantan. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali ini, lakukan kasane Anda kersanengku